Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ramalia. Saya dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang rasio keuangan bank. Apa itu rasio keuangan bank? Rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi, di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih baik ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk mempertahankan rasio ini. Selanjutnya ada tujuan rasio keuangan bank. Dalam buku laporan keuangan menurut Jumingan 2006 halaman 243 dikatakan bahwa rasio keuangan bank memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. 2. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. 3. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. 4. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. 5. Untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Adapun selanjutnya yaitu manfaat rasio keuangan. 1. Perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. 2. Diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. 3. Mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. 5. Mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan bank. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio rentabilitas. Rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dan para depositnya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini maka makin liquid. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut. Yang pertama, quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para depositnya, seperti pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito, dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Rumus untuk mencari quick ratio adalah sebagai berikut. Quick ratio sama dengan cash asset dibagi dengan total deposito dikali 100%. Seperti contoh, misalnya diketahui jumlah cash asset adalah 806 juta, jumlah depositonya adalah 1.326.250.000, di mana rumus quick ratio adalah jumlah cash asset dibagi dengan jumlah deposito dikali 100%. Jadi 806 juta dibagi dengan 1.326.250.000 rupiah dikali 100% didapat hasil 60,77%. Yang kedua adalah investing policy ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para depositnya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mencari investing policy ratio adalah sebagai berikut. Investing policy ratio sama dengan sekuritas dibagi dengan total deposit dikali 100%. Untuk mencari besarnya investing policy ratio dapat digunakan neraca sebagai berikut. Diketahui sekuritas, efek-efek ada 80 juta, deposito ada 150 juta, langsung jumlah sekuritas ada 230 juta dan total deposito adalah 1.326.250.000 rupiah. Di mana investing policy ratio sama dengan
jumlah sekuritas dibagi dengan total deposito dikali 100%. Jadi 230 juta dibagi dengan 1.326.250.000 rupiah dikali 100% didapat hasil 17,34%. Yang berikutnya yaitu banking ratio. Banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Makin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil. Demikian pula sebaliknya. Adapun rumus untuk mencari banking ratio sebagai berikut. Banking ratio sama dengan total loans dibagi total deposit dikali 100%. Untuk mencari besarnya banking ratio dapat digunakan contoh neraca sebagai berikut. A. Loans, pinjaman yang diberikan dalam bentuk rupiah sebesar 1.250.000.000 rupiah. Pinjaman dalam bentuk valuta asing sebesar 540 juta ribu rupiah. Jumlah loan sebesar 1.790 juta ribu rupiah. Total deposit sebesar 1.326.250.000 rupiah. Perhitungan investing policy ratio sama dengan 1.790 juta ribu rupiah dibagi 1.326.250.000 rupiah dikali dengan 100% sama dengan 135%. Yang berikutnya asset to loan ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah HAM yang dimiliki bank. Makin tinggi tingkat rasio menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumus untuk mencari asset to loan ratio adalah sebagai berikut. Asset to loan ratio sama dengan total loan dibagi total aset dikali 100%. Untuk mencari besarnya asset to loan ratio dapat menggunakan contoh neraca sebagai berikut. A. Total loan sebesar 1.790.000.000 rupiah. B. Total aset sebesar 3.340.000.000 rupiah. Perhitungannya aset to loan ratio sama dengan 1.790.000.000 rupiah dibagi 3.340.000.000 rupiah dikali dengan 100% sama dengan 54%. Yang berikutnya loan to deposit ratio atau LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana kredit masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya loan to deposit ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Berikut rumus untuk mencari loan to deposit ratio sebagai berikut. Loan to deposit ratio sama dengan total loan dibagi dengan total deposit ditambah equity dikali 100%. Untuk mencari besarnya loan to deposit ratio dapat digunakan contoh perhitungan sebagai berikut. A. Total loan sebesar 1.790.000.000 rupiah. B. Total deposit sebesar 1.326.250.000 rupiah. C. Equity capital yang terdiri dari modal di store sebesar 750.000 rupiah, dana setoran modal sebesar 65 juta ribu rupiah, cadangan umum sebesar 14 juta ribu rupiah, cadangan lainnya sebesar 95 juta ribu rupiah, sisa laba tahun lalu sebesar 21.500.000 rupiah, jumlah equity capital sebesar 268.250.000 rupiah. Total loan to deposit ratio sama dengan 1.790.000.000 rupiah dibagi 1.326.250.000 rupiah ditambah dengan 268.250.000 rupiah dikali dengan 110%. Yang berikutnya rasio solvabilitas.
Bank rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Primary rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah pemodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk ditutupi oleh capital equity. Rumus untuk mencari primary rasio adalah sebagai berikut. Equity capital primary rasio sama dengan equity capital dibagi total aset dikali dengan 100%. Risk asset. Rasio risk asset rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Rumus untuk mencari risk asset rasio adalah sebagai berikut. Risk asset rasio sama dengan equity capital dibagi total aset dikurangi kas aset dikurangi sekuritas dikali dengan 100%. Contohnya, equity capital sebesar Rp268.250.000. Jumlah risk asset sebesar Rp2.572.250.000. Perhitungan risk asset rasio sama dengan Rp268.250.000 dibagi dengan Rp2.572.250.000 dikali dengan 100% sama dengan 10,4%. Yang berikutnya yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rumus untuk mencari secondary risk ratio adalah sebagai berikut. Secondary risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan secondary risk asset dikali dengan 100%. Yang berikutnya yaitu capital ratio. Capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung pengkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Berikut rumus untuk mencari capital ratio adalah sebagai berikut. Capital ratio sama dengan equity capital ditambah reserve for loan loss dibagi total loans dikali dengan 100%. Selanjutnya, rasio rentabilitas. Bank rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas rasio bank terdapat sebagai berikut. 1. Gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Dengan rumus, gross profit margin sama dengan operating income atau operating expense bagi operating income bagi 100%. 2. Net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari net profit margin adalah sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan net income bagi operating income kali 100%. 3. Return on equity capital. Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dan mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income dengan rumus return on equity capital sama dengan net income bagi equity asset kali 100%. 4. Return on total asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset. Ada dua cara yang dihitung antara lain 1. Gross yield on total asset mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dan pengelolaan aset. Rumus GRTA sama dengan operating income bagi total aset kali 100%. 2. Net income total asset
yaitu mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Rumus NITA sama dengan net income bagi total aset kali 100%. Materi berikutnya yang saya akan bahas yaitu tentang rate return on loans. Rate return on loans adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rumus rate return on loans adalah RRL sama dengan interest income per total loans kali 100%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang rasio keuangan bank. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.